Cantik tidak harus mewah dan elegan, namun cantik adalah dari dalam. Jangan lupa like, komen, yang penting subscribe dulu akun ini agar terus berkarya mengungkapkan fakta kisah nyata. Jelita, seorang janda berusia awal 30-an, selalu menjadi pusat perhatian. Kecantikannya yang anggun dan senyumnya yang memikat sering menipu mata orang lain. Di balik penampilan luarnya yang sempurna, Jelita menyimpan kerinduan mendalam akan belayan dan perhatian. Ia mendambakan seseorang yang bisa memanjakannya sepenuhnya, seseorang yang menjadikannya prioritas utama, bukan hanya sekedar pelengkap. Kehidupan Jelita saat ini terasa monoton. Bekerja sebagai desainer interior sukses memberinya kemewahan materi, namun jiwanya merana. Kencan-kencan singkat yang ia jalani selalu berakhir mengecewakan. Para pria yang mendekat umumnya hanya tertarik pada parasnya atau statusnya, bukan pada kebutuhan emosionalnya untuk dimanja dan dihargai sebagai seorang wanita yang rapuh. Ia merasa lelah berpura-pura kuat. Suatu sore, saat ia sedang menikmati kopi di sebuah galeri seni, matanya terpaku pada seorang pria paruh baya yang tampak berwibawa, bernama Bram. Bram adalah seorang arsitek sukses dengan aura ketenangan yang menenangkan. Ia tampak sendirian, fokus mengamati lukisan, dan sesekali tersenyum tipis. Ada getaran aneh yang menjalar di hati Jelita, sebuah harapan samar yang berbeda dari biasanya. Saat Bram tanpa sengaja menjatuhkan buku sketsanya dan Jelita membantunya mengambil, tatapan mata mereka bertemu. Ada kejujuran dan kehangatan yang terpancar dari mata Bram, tanpa ada kesan menggoda atau bernafsu seperti pria-pria lain. Bram mengucapkan terima kasih dengan suara bariton yang lembut, dan menawarkan untuk mentraktir Jelita minum. Perkenalan itu terasa tenang, sebuah awal yang menjanjikan. Kopi sore itu berlanjut menjadi obrolan panjang dan intim. Jelita dengan hati-hati menceritakan sekilas tentang kesepiannya, dan Bram mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Bram, yang juga menduda, menceritakan pengalamannya mencari pasangan yang tulus, bukan sekadar pelarian. Ia mengakui bahwa ia mencari kenyamanan dan kehangatan, dan ia yakin Jelita juga membutuhkan hal yang sama. Bram mulai menunjukkan perhatian yang selama ini Jelita dambakan. Ia selalu mengirim pesan singkat yang manis di pagi hari, memastikan Jelita sudah sarapan, dan sering membawakan bunga favorit Jelita tanpa diminta. Perhatiannya tidak terasa berlebihan atau terburu-buru, melainkan perlahan dan mendalam, seperti air hangat yang menenangkan. Di sisi lain, mantan suami Jelita, Rian, mulai muncul kembali. Rian adalah seorang pria yang posesif dan egois, yang dulu tidak pernah benar-benar memanjakan Jelita. Ia mulai mengirim pesan yang mengganggu, mengatakan bahwa Jelita tidak akan pernah menemukan pria yang sebaik dirinya dan menuntut pertemuan untuk membicarakan masa lalu. Rian bahkan sengaja muncul di dekat kantor Jelita, menciptakan sedikit ketegangan. Ketika Jelita menceritakan ini kepada Bram, Bram tidak menunjukkan kecemburuan yang tidak sehat, melainkan rasa perlindungan yang kuat. Ia menenangkan Jelita, meyakinkannya bahwa ia akan selalu berada di sisinya dan siap menghadapinya. Kehadiran Bram adalah benteng ketenangan bagi Jelita. Hubungan Jelita dan Bram semakin erat. Bram mulai membawa Jelita ke pertemuan-pertemuan bisnisnya, memperkenalkan Jelita sebagai wanita istimewanya. Ia bangga memamerkan Jelita, tetapi selalu memastikan Jelita merasa nyaman, memeluknya dengan erat setiap kali ada mata yang memandang terlalu lama. Jelita menikmati peran sebagai wanita yang dimanjakan dan dilindungi. Namun, ketegangan muncul dari pihak lain. Putri tunggal Bram, Kania, yang berusia 20-an, merasa terancam. Kania sangat menyayangi ayahnya dan khawatir Jelita hanya ingin memanfaatkan kekayaan Bram. Kania bersikap dingin dan sarkastik setiap kali bertemu Jelita, membuat Jelita merasa terintimidasi.
Pada sebuah makan malam keluarga, Kania secara terbuka menanyakan tentang motif Jelita, mengatakan bahwa ia tahu wanita cantik seperti Jelita pasti memiliki banyak pria yang lebih muda yang mendekat. Pertanyaan Kania menusuk hati Jelita, membuatnya ingin mundur. Bram, dengan wajah datar namun tegas, langsung membela Jelita, meminta Kania untuk menghormati pilihannya. Setelah acara itu, Jelita menangis di pelukan Bram, merasa harga dirinya terluka. Bram memeluknya erat, membelai rambutnya, dan meyakinkannya bahwa yang terpenting adalah perasaan mereka berdua. Ia memanjakan Jelita dengan kata-kata cinta yang tulus, mengembalikan kepercayaan diri Jelita. Malam itu, cinta mereka semakin kuat, tetapi Jelita tahu, ia harus memenangkan hati Kania. Rian, mantan suami Jelita, tidak tinggal diam setelah melihat kedekatan Jelita dan Bram. Ia mulai mengirim bunga anonim ke kantor Jelita dan bahkan meninggalkan pesan suara yang penuh ancaman dan penyesalan. Rian bahkan mulai mengikuti Jelita, berusaha membuatnya takut dan kembali padanya. Jelita mulai merasa tertekan dan ketakutan. Ia sempat menyembunyikan masalah ini dari Bram, tidak ingin Bram khawatir atau berpikir ia membawa masalah ke dalam hubungan mereka. Namun, rasa cemas membuat ia kurang fokus saat bekerja, dan ia mulai bersikap dingin terhadap Bram. Suatu malam, Rian berani mencegat Jelita di tempat parkir apartemen. Rian mencengkeram lengan Jelita, memaksanya untuk mendengarkan. Tepat pada saat itu, Bram muncul. Bram baru saja kembali dari perjalanan bisnis dan datang tanpa memberitahu Jelita, ingin memberikan kejutan. Melihat Jelita ketakutan dan Rian yang agresif, Bram langsung menarik Jelita ke belakangnya. Bram berhadapan dengan Rian, berbicara dengan nada tenang namun penuh otoritas. Ia mengancam akan melaporkan Rian ke polisi jika ia berani mengganggu Jelita lagi. Bram membawa Jelita yang menangis ke dalam pelukannya, memanjakannya dengan kenyamanan yang ia butuhkan, dan berjanji akan selalu menjaganya. Setelah insiden Rian, Bram meningkatkan perlindungannya terhadap Jelita. Ia bahkan meminta seorang sopir pribadi untuk mengantar jemput Jelita selama beberapa hari. Sikap protektif Bram membuat Jelita merasa benar-benar dimanja dan dihargai, menyadari bahwa Bram akan melakukan segalanya demi keselamatannya. Kania, putri Bram, secara tidak sengaja menyaksikan bagaimana Bram menghadapi Rian. Kania melihat betapa takutnya Jelita dan betapa tulusnya Bram melindunginya. Kejadian itu membuka mata Kania tentang kesungguhan hubungan ayahnya dan Jelita, dan ia mulai merasa bersalah atas perlakuannya yang dingin. Kania mendatangi Jelita di kantornya. Dalam pertemuan itu, Kania meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan dan mengakui bahwa ia terlalu protektif terhadap ayahnya. Jelita yang lembut menerima permintaan maaf Kania. Mereka berdua bahkan menghabiskan waktu minum teh bersama, membahas tentang Bram. Jelita memanjakan Kania dengan memberinya saran-saran tentang dekorasi kamarnya, yang membuat Kania terkesan. Ikatan antara ibu tiri dan anak tiri itu mulai terjalin, menggantikan ketegangan yang ada. Kania menyadari bahwa Jelita adalah wanita yang baik dan tulus, dan bahwa ia benar-benar membuat ayahnya bahagia. Rian mulai menghilang setelah diperingatkan oleh Bram, tetapi Jelita tidak bisa sepenuhnya tenang. Ia sering merasa diikuti dan diperhatikan. Ketegangan itu semakin meningkat ketika Jelita menerima sebuah paket misterius berisi foto-foto dirinya dan Bram yang diambil secara diam-diam. Foto-foto itu menyertakan ancaman yang tidak ditandatangani, menuntut Jelita meninggalkan Bram atau foto-foto itu akan dikirim ke rekan-rekan bisnis penting Bram untuk merusak reputasinya. Ancaman itu membuat Jelita panik. Ia merasa bahwa kehadiran dirinya hanya membawa masalah bagi Bram. Jelita mencoba menjauhi Bram, mengatakan bahwa ia perlu waktu sendirian untuk fokus pada pekerjaannya.
Sikap Jelita yang tiba-tiba berubah membuat Bram bingung dan terluka. Bram, yang selalu memanjakannya, merasa diusir. Ia mencoba bertanya, tetapi Jelita selalu mengelak dengan alasan yang tidak jelas. Bram yang khawatir akhirnya meminta bantuan seorang teman detektif swasta untuk menyelidiki Ryan dan juga menyelidiki mengapa Jelita tiba-tiba menjauh. Bram tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Jelita, dan ia bertekad untuk melindungi wanita yang ia cintai, meskipun Jelita mencoba mendorongnya pergi. Temuan detektif swasta mengonfirmasi bahwa Ryan tidak lagi mengganggu Jelita, tetapi ada orang lain yang terlibat. Detektif menemukan bahwa pengancam itu adalah mantan rekan bisnis Bram yang dendam, yang melihat Jelita sebagai kelemahan Bram yang bisa dieksploitasi. Bram menunjukkan bukti-bukti itu kepada Jelita. Jelita terkejut dan menangis, mengakui bahwa ia menjauh karena ancaman tersebut. Ia memeluk Bram erat, meminta maaf karena telah mencoba menanggung beban itu sendirian. Bram memanjakannya dengan dekapan yang menenangkan, meyakinkannya bahwa ia tidak akan pernah pergi. Bram mengambil tindakan hukum. Ia bekerja sama dengan polisi dan pengacara untuk menangani mantan rekan bisnisnya, memastikan Jelita benar-benar aman. Jelita merasa begitu terlindungi. Bram tidak hanya memanjakannya secara emosional, tetapi juga secara fisik dan hukum. Di tengah semua ketegangan itu, Bram secara mengejutkan mengatur perjalanan akhir pekan romantis ke villa pribadi di tepi pantai. Bram ingin memberikan Jelita ruang untuk bernapas dan memulihkan diri. Di sana, jauh dari masalah, Jelita kembali merasa tenang dan dimanjakan. Perjalanan akhir pekan itu adalah titik balik. Di sana, Jelita dan Bram saling menegaskan komitmen mereka. Jelita menyadari bahwa Bram adalah pria dewasa yang tulus, yang melihat kebutuhannya untuk dimanja sebagai bagian dari siapa dirinya, bukan sebagai kelemahan yang harus dihindari. Paragraf 2. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan di tepi pantai, Bram berlutut. Itu adalah lamaran yang sederhana, tanpa kemewahan, tetapi tulus. Bram mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk memanjakan dan melindungi Jelita. Ia mengatakan bahwa Jelita telah mengisi kehampaan dalam hidupnya. Paragraf 3. Jelita, dengan air mata bahagia, menerima lamaran itu. Cincin yang diberikan Bram bukanlah yang paling mahal, tetapi yang paling ia hargai karena melambangkan kesetiaan dan perlindungan. Ketegangan dari ancaman dan masa lalu kini terasa jauh. Paragraf 4. Berita pertunangan mereka disambut hangat oleh Kania, yang kini menjadi pendukung terbesar hubungan mereka. Kania bahkan membantu merencanakan pesta pertunangan kecil. Jelita merasa kebahagiaannya kini lengkap, ia memiliki seorang kekasih yang menyayangi dan seorang anak yang menerimanya. Episode 9. Bayangan kecil di hari bahagia. Paragraf 1. Persiapan pernikahan berjalan lancar. Jelita dimanjakan dengan proses persiapan yang diatur oleh Bram dan Kania, sehingga ia hanya perlu fokus pada gaun dan dirinya sendiri. Ia merasa sangat bersyukur memiliki dua orang yang sangat peduli padanya. Namun, beberapa hari sebelum pernikahan, terjadi insiden kecil. Saat Jelita mencoba gaun pengantinnya di butik, ia melihat Ryan berdiri di seberang jalan. Ryan tidak mendekat, hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, menciptakan kembali ketegangan yang sudah lama hilang. Jelita merasa panik dan langsung menelepon Bram. Bram datang segera, membawa keamanan tambahan. Meskipun Ryan hanya diam di seberang jalan, Bram tidak mengambil risiko. Ia ingin memastikan bahwa hari pernikahan mereka akan bebas dari drama dan ketakutan. Paragraf 4. Bram membawa Jelita pulang, memanjakannya dengan pijatan dan kata-kata penenang, mempersiapkan mental Jelita untuk hari besar mereka.
Bram berjanji bahwa ia akan memastikan Ryan tidak akan mengganggu, bahkan jika itu berarti menyewa keamanan pribadi. Jelita merasa sangat dicintai. Hari pernikahan tiba. Itu adalah upacara yang intim, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Jelita tampak bersinar, tangannya digandeng oleh Bram yang penuh cinta. Mata Jelita sesekali mencari Ryan, tetapi ia tidak menemukan keberadaannya. Ia akhirnya bisa tenang. Dalam janji pernikahan mereka, Bram secara khusus mengatakan bahwa ia berjanji akan memanjakan Jelita setiap hari dalam hidup mereka. Ia berjanji akan menjadi tempatnya berlindung dan cinta sejatinya. Jelita menangis bahagia, mengetahui bahwa ia telah menemukan belahan jiwanya. Setelah upacara, saat resepsi, Bram memintakannya untuk berdansa dengan Jelita sebagai simbol ikatan keluarga baru mereka. Momen itu terasa mengharukan dan hangat. Jelita, yang tadinya seorang janda kesepian, kini memiliki keluarga baru yang mencintai dan melindunginya. Malam itu, Jelita dan Bram memulai kehidupan baru mereka. Jelita, yang sudah lama mendambakan kasih sayang, akhirnya menemukan pelukan abadi dari pria dewasa yang tidak hanya menyayanginya, tetapi juga memanjakannya dengan sepenuh hati, melindungi dari segala ketegangan masa lalu dan ketidakpastian. Mereka hidup bahagia, dengan cinta yang tulus dan kenyamanan yang mendalam.